Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kelapangan untuk sama-sama hadir dan berkumpul di masjid dalam rangka kita menjalankan beberapa aktivitas ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Pada kajian pagi hari ini insyaallah tema yang akan kita sampaikan adalah terkait mau'idatu al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Nasihat dan wasiat Imam Hasan Al-Basri. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa menjaga kebaikan umat ini adalah ketika umat ini masih selalu memegang dan mau mendengar dan mengikuti pesan-pesan dan wasiat pendahulunya. Lebih-lebih pendahulu dari kalangan orang-orang yang dekat zamannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in. Artinya beliau bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman juga. Generasi terbaik kedua yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'in dan tabi'in. Maka generasi yang di dalamnya ada Imam Al-Hasan Al-Basri adalah termasuk generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa pesan-pesannya, wasiat-wasiatnya kita dengar, kita ikuti, kita jalankan agar kebaikan yang pernah didapatkan oleh generasi itu juga bisa kita dapatkan di dalam generasi kita ini. Hari ini yang dirahmati Allah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, kenapa kami tidak melihat engkau tidak pernah melihat engkau makan sesuatu yang haram? Kami juga tidak pernah melihat engkau melihat yang haram. Kami melihat engkau kalau bekerja selalu amanah, jujur, menjauhi riba, beramal selalu terdepan. Apa rahasianya wahai Al-Imam?" Ini perkara-perkara kebaikan yang dilihat oleh para sahabatnya, murid-muridnya dari kalangan tabi'in terhadap Imam Hasan Al-Basri. Maka ketika itu beliau menyampaikan 4 tip atau 4 wasiat agar manusia, kaum muslimin, umat bisa selalu menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah, dan ketika beramal selalu menjadi yang terdepan dan terbaik. Dan Imam Hasan Al-Basri ini, sebelum kita sebutkan wasiat-wasiatnya, termasuk tabi'in yang
mendapatkan nasib kebaikan, sempat didoakan oleh Umar bin Khattab. Jadi Imam Hasan al-Basri sejak kecil selalu didorong oleh ibunya untuk keluar belajar dari sahabat Nabi. Kalau toh tidak ketemu Nabi, karena beliau ketika lahir Nabi sudah wafat, maka paling tidak bisa mengais kebaikan dari sahabat-sahabatnya. Maka selalu didorong oleh ibunya untuk belajar dari para sahabat, di antaranya dari Umar bin Khattab. Maka ketika itu Umar bin Khattab mendoakan kepada Imam Hasan al-Basri atau untuk Imam Hasan al-Basri dengan doa yang terkenal, Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikanlah Imam Hasan al-Basri itu orang yang mendalam pemahamannya tentang agama dan jadikan dia idolanya manusia. Jadikan dia dicintai oleh manusia. Maka benar doa Umar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah Imam Hasan al-Basri yang sejak kecil memang sudah terbiasa belajar, menekuni ilmu, datang kepada para ulama-ulama sahabat, keluar menjadi seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau ahli dalam semua bidang ilmu agama. Kalau kita melihat tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir, seringkali kita menemukan nama Imam Hasan al-Basri dalam pendapat-pendapatnya terkait penafsiran ayat. Maka beliau mufassir. Kita sering juga mendapatkan nama beliau di dalam literatur fikih. Beliau berpendapat tentang masalah-masalah fikih. Berarti beliau faqih, ahli fikih. Kita mendapatkan juga dalam banyak literatur hadis nama beliau disebut dengan pendapat-pendapat beliau tentang syarah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga muhaddis. Jadi beliau itu mufassir, muhaddis, faqih dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Beliau juga dikenal zuhud. Imam Hasan al-Basri itu seringkali kalau disebut namanya itu identik dengan kezuhudan. Jadi kalau disebut zuhud, maka itu seringkali dikaitkan dengan Imam Hasan al-Basri. Dua hal yang selalu melekat. Kalau Imam Hasan al-Basri disebut, orang selalu benaknya kepada kezuhudan. Kalau disebut masalah zuhud, orang akan teringat Imam Hasan al-Basri. Jadi beliau bukan hanya ulama, bukan hanya ahli ilmu, tapi juga ahli ibadah. Zuhud. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan maksimal dan beliau selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu sangat pantas, sangat layak untuk dan sebuah keniscayaan untuk didengar, diikuti pesan-pesan dan wasiat-wasiatnya oleh seluruh umat sampai hari kiamat jika mereka ingin selalu menjaga kebaikan yang ada. Imam Malik pernah mengatakan, ma yuslihu hadhil umma ila ma aslaha awwalha. Tidak ada yang bisa membenahi, memperbaiki umat ini kecuali perkara-perkara yang pernah memperbaiki umat yang dahulu. Umat dahulu, generasi Islam pertama dahulu pernah mendapatkan kenikmatan zaman kebaikan. Kebaikan terdepan di dalam Islam, maka umat ini jika ingin mendapatkan kebaikan yang sama harus mengikuti atau paling tidak mau mendengar dan mengikuti pesan-pesan orang-orang yang pernah mendapatkan kebaikan itu. Jadi wasiat Imam Hasan al-Basri ketika ditanya kenapa begitu taat beliau itu. Gak pernah makan yang haram, gak pernah melihat yang haram, gak pernah melakukan yang haram. Kalau bekerja selalu disiplin, selalu amanah, jujur, dan kalau beribadah selalu terdepan. Wasiat beliau 4. Pesan beliau 4. Kalau Allah mengizinkan seluruhnya disampaikan pada pagi hari ini, alhamdulillah. Kalau tidak kita buat seri. Jadi mungkin bulan depan kita lanjutkan. Pesan yang pertama adalah kenapa beliau itu tidak pernah makan yang haram.
Beliau mengatakan, "Alimtu anna rizqi la ya'khuduhu ghairi fatma'anna qalbi." Aku tahu dan aku yakin bahwa rezekiku itu tidak akan diambil oleh orang lain. Maka dengan begitu aku tenang, hatiku tenang, tidak gusar, tidak gelisah. Karena aku yakin bahwa rezekiku tidak diambil oleh orang lain. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita salah satu tip kenapa beliau tidak pernah makan yang haram. Itu adalah tip bagaimana kita kembalikan keyakinan kita dengan takdir tentang rezeki. Rezeki kita nggak akan diambil oleh orang. Rezeki kita ya rezeki kita. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang kamu dapat, memang seharusnya kamu dapat, tidak akan pernah menyimpang dari kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang memang tidak kamu dapatkan, seharusnya memang dia tidak akan pernah kamu dapatkan. Itu keyakinan kita tentang takdir yang sering diulang-ulang oleh para ulama ketika menjelaskan tentang akidah, qada dan qadar. Apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita itu pasti datang. Yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita ya tidak akan pernah datang. Termasuk rezeki. Rezeki itu bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Rezeki manusia sudah ditetapkan berapanya. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan malaikat juga punya catatan juga. Catatan ketika Allah mengutusnya untuk mencatat di proses penciptaan manusia dalam 40 hari yang keempat yang disebut di dalam hadis Al-Arba'in itu yang banyak sekali atau sering sekali umat ini mengaji itu. Disuruh malaikat untuk mencatat, di antaranya adalah rezekinya. Jadi malaikat punya catatan, Allah juga punya catatan di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi tidak akan pernah berubah ketetapan tentang takdir itu, yaitu takdir di antaranya tentang rezeki. Dan Allah mengatakan la yubaddalul qawlu ladayya. Jadi perkataanku, takdirku itu tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah berubah. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami itu sudah membagi ma'isyatahum, penghidupan mereka manusia, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Jadi penghidupan manusia itu sudah ditetapkan, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghidupan itu ya rezeki. Rezeki yang kita dapatkan dalam kehidupan. Termasuk penghidupan itu adalah bahkan profesi dan pekerjaan. Profesi yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan materi, mendapatkan nafkah itu juga bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusianya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa fis sama'i rizqukum, dan di langit itu ada rezeki kalian, catatan rezeki kalian, wa ma tu'adun, apa yang kalian dijanjikan. Jadi semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki kita adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini hadirin sekalian yang akan membuat hati seseorang yang beriman tentang takdir itu tenang, gak gusar, gak gelisah, gak kemudian melakukan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Karena cara apapun yang dilakukan oleh manusia dalam mencari rezeki tidak merubah ketetapan Allah dalam rezeki. Mau cara yang halal atau yang haram, mentoknya sama apa tidak Pak dengan rezeki? Sama, nggak berubah. Maka orang yang cerdas ya mendingan cara yang halal, toh mentoknya sama, dapatnya sama. Ngapain cara yang haram? Pakai cara yang halal, misalkan Allah menetapkan untuk manusia ini 10M. Kalau kita analogikan rezeki itu dengan harta, meskipun rezeki itu tidak selalu harta. Rezeki bisa kesehatan, bisa kebaikan, nama, ketaatan kepada Allah, itu rezeki juga. Karena semua itu adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi kita analogikan dengan materi. Kalau Allah menetapkan untuk seseorang, untuk hambanya itu 10M,
dia bekerja dengan cara yang halal, di bisnis-bisnis yang halal, yang syar'i, dia akan dapat 10 M. Karena tidak bisa dia mendapatkan sesuatu yang di luar takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang dan tidak bertambah. Terutama yang dalam catatan Lauhul Mahfuz. Kalau dalam catatan malaikat masih mungkin berubah. Karena dia terkait dengan takdir mu'allaq, takdir yang bergantung. Kalau dalam catatan Lauhul Mahfuz itu mubram, yang pasti yang tidak akan pernah berubah. Kalau dalam catatan Lauhul Mahfuz ya 10 M, tidak akan berubah. Pakai cara yang halal. Kalau orang pakai cara yang haram misalkan dengan menerima gratifikasi, dengan korupsi, dengan riba, dengan judi, dapatnya berapa, Pak? Dapatnya berapa? Ya sama, ya sama. Atau bahkan mungkin bisa berkurang kalau seandainya kalau kita kaitkan dengan catatan yang di malaikat. Kalau catatan di malaikat itu bisa berubah. Kalau yang catatan di Allah tidak berubah, tidak berubah. Kalau Allah mencatat di Lauhul Mahfuz 10 M, ya udah 10 M. Meskipun pakai cara yang haram. Lah mendingan pakai cara yang halal. Cuma ujian kesabaran aja. Terkadang orang nggak sabar untuk menunggu takdir Allah, sehingga pakai cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pemahaman tentang takdir rezeki ini benar, dia akan tenang, hidupnya akan bahagia, dan dia selalu bersyukur. Dia kaitkan apapun yang dia dapatkan itu kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah, tidak dinisbahkan kepada dirinya, tidak dinisbahkan kepada kepintarannya, kerja kerasnya. Terkadang orang dapat rezeki sombong, ini kan hasil kerja kerasku, ini kan karena aku pinter, bisa kaya, bisa dapat rezeki banyak. Nah, ini juga tanda di antara orang yang tidak percaya tentang takdir rezeki. Ya, bahwa segalanya itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dimudahkan untuk mencapai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rezekinya. Ya. Kalau ada misalkan Qarun itu yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu diberi rezeki yang melimpah, harta yang banyak, karena Qarun itu kaya. Ala ilmin indi, semata-mata karena ilmuku, karena kepintaranku, karena kepandaianku, kecerdasanku. Kan gara-gara itu Fir'aun kafir. Karena mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang takdir dan nikmat. Bahwa takdir dan nikmat itu semata-mata ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pekerjaan orang, kecerdasan orang, kepintaran orang, keilmuan orang, tidak. Ya, itu hanya sebab saja. Ilmu sebab, kerja keras sebab. Daya cipta material, kecanggihan dalam bekerja itu juga sebab. Tapi yang inti yang menentukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki orang tidak selalu sepadan dengan kerja keras. Dibuktikan, Mbak. Kerja keras, siapa yang lebih bekerja keras, Pak? Kuli bangunan atau direktur, Pak? Kerja keras mana? Kuli bangunan. Tapi rezekinya banyakkan mana? Direktur. Nggak selalu sepadan dengan kerja keras. Orang berilmu, bahkan ranking ketika di kelas. Begitu lulus, ternyata ekonominya biasa. Ada orang ketika kuliah, ketika sekolah, suka nggak naik kelas. Tapi setelah itu dia bisnis, kaya raya, mengalahkan temannya yang tadi ranking 1. Jadi ilmu tidak selalu sepadan dengan rezeki harta. Nggak selalu sepadan, Mbak. Nggak selalu sepadan. Jadi itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak terjadi. Mungkin Bapak punya cerita, saya juga punya cerita. Ada kawan itu waktu kuliah di Libya dulu. Enggak lulus, Pak. Keluar dia karena nilainya enggak nyampe. Minimal nilai itu 7 rata-rata. Kalau enggak dikeluarin. Tapi dia kemudian keluar bisnis, Pak, kaya raya. Punya perusahaan, punya banyak rumah dan punya banyak istri, Pak. Namanya ranking 1. Kebetulan alhamdulillah saya tidak sombong, saya ranking 1. Ya keluar, ya alhamdulillah juga, tapi kalah dengan dia. Saya enggak mengingkari nikmat Allah.
tapi saya kalah dengan dia secara materi, kalah dengan dia. Jadi nggak bisa diukur rezeki orang itu gara-gara keilmuannya, tidak, atau kepintarannya di dalam dia sekolah atau tidak, tapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang harus menisbahkan, mengkaitkan ilmu rezeki yang dia dapatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dinisbahkan kepada dirinya, kepada ilmunya, kepada kepintarannya, kepada kekuatannya, nggak boleh. Ya. Harus dinisbahkan pertama kali kepada Allah. Makanya rukun bersyukur pertama itu apa? Menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, fenomena orang-orang yang ketika mencari hidup melalui cara-cara yang diharamkan oleh Allah itu adalah fenomena orang-orang yang keyakinannya tentang takdir rezeki itu masih perlu ditingkatkan. Dan Rasulullah SAW pernah memprediksi fenomena itu, ya, dan mungkin sudah terjadi di zaman kita. Nabi pernah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u fiha bima akhadal mal amin halalin aw min haramin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang zaman atau waktu di mana orang itu enggak memperdulikan lagi cara dia mendapatkan harta atau rezeki, apakah dari yang halal atau dari yang haram, enggak peduli. Pokoknya yang penting hidup, pokoknya yang penting dapat harta, pokoknya yang penting istri dan anak-anak terpenuhi kebutuhannya. Enggak peduli dari yang halal atau yang haram. Akan datang. Dan Rasulullah memastikan itu pakai kata-kata layak tianna. La itu kata huruf yang berfungsi untuk memperkuat, menegaskan, memastikan sebuah pernyataan. Ditambah dengan nun taukid, jadi 2 kali. Jadi itu pasti datang itu. Orang-orang yang sesuai dengan fenomena yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dan saya kira mungkin hal itu memang kita rasakan di masyarakat kita. Banyak orang-orang yang cara mencari rezekinya tidak memperdulikan lagi aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka punya slogan, Pak. Hari gini masih cara yang halal. Ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, yang haram aja susah, Pak, apalagi yang halal. Udah nggak usah berpikir halal sekarang itu. Yang penting adalah hidup ya, dalam ekonomi yang susah seperti ini. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu dan aku yakin rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Rezekiku ya rezekiku. Rezeki orang lain, rezeki orang lain. Hatiku tenang dengan itu. Ya. Kalau ada saudaranya dapat rezeki, dapat kebaikan, dapat nikmat, dapat kelebihan, dapat materi. Kalau kita yakin ini, nggak perlu kita hasad, nggak perlu kita gelisah sedih. Itu akan membuat hidup kita tidak bahagia. Sudah kita kalah secara materi, ditambah sedih lagi karena melihat orang lebih materinya dengan kita. Ini penting juga, keyakinan tentang takdir itu akan melindungi orang dari hasad. Ngapain aku hasad, toh semua takdir Allah. Toh kebaikan orang itu tidak ditentukan dengan berapa banyak materinya orang. Kebaikan orang itu ditentukan dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di luar batas kemampuan manusia untuk menjadi kaya, itu di luar batas kemampuan manusia. Manusia tidak bisa membuat dirinya kaya, nggak bisa. Kalau Allah tidak membuat dirinya kaya. Jadi itu perkara takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Manusianya berusaha. Ya, kalau berhasil berarti itu memang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berhasil, ya memang itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia sudah tidak punya daya dan kekuatan untuk sampai ke situ. Dengan begitu, orang akan tenang hatinya, tidak perlu gelisah, tidak perlu murka kepada Allah, kenapa engkau kasih aku miskin sementara orang lain kaya dan lain sebagainya. Dan juga tidak perlu merasa sakit hati ketika saudaranya punya nikmat. Ini penting. Pesan Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita mau bahagia, maka kita syukuri apapun yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita tidak akan pernah bahagia. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kondisi orang beriman itu aneh, menakjubkan, mengharukan. Ya, luar biasa. Kenapa? In asabathu sarra, jika diberikan nikmat rezeki yang melimpah, syakar, dia bersyukur aja. Karena dia tahu ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kemudian gembira, berfoya-foya, lupa daratan dan menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang maksiat. Biasa saja bersyukur kepada Allah. Ya, ketika dikasih rezeki. Wa in asabathu darra, dan jika diuji dengan keterbatasan rezeki, sabar, dia bersabar, tidak gelisah, tidak sedih, tidak murung. Ya. Sudah rezekinya sempit, malah gelisah, sedih, 2 kali musibah. Mendingan gembira dan biasa saja, sabar, fakana khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Ini kata Rasulullah. Jadi ciri orang, kiat orang untuk bahagia dalam hidupnya adalah kondisi ketika dia dapat nikmat maupun dapat ujian sama. Ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat ujian dia bersabar, dan itu akan menjadikan dia tetap stabil dalam kondisi berbahagia. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang seringkali membuat orang itu tidak bisa bahagia dalam hidupnya, bukan hanya karena apa yang ada sekarang, tapi terkadang apa yang akan datang dipikirin, terlalu memikirkan masa depan. Kadang sekarang sudah melimpah rezeki, harta sudah banyak, sudah kaya, tapi nggak pernah bahagia. Kenapa? Terlalu berlebih memikirkan masa depan. Takut jatuh miskin, takut hartanya berkurang. Ini terlalu berlebihan memikirkan masa depan. Takut nanti akan miskin. Sekarang kaya, mumpung kaya ini kita jaga harta. Nggak usah sedekah, nggak usah zakat. Untuk masa depan misalkan. Terlalu memikirkan masa depan. Padahal masa depan itu jaminan dari Allah. Masa depan manusia, hidupnya itu jaminan dari Allah. Nggak usah terlalu banyak memikirkan masa depan. Save boleh, tapi jangan lupakan kewajiban untuk sedekah, kewajiban untuk zakat, kewajiban untuk membantu saudaranya yang tidak berpunya. Nah, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang tidak pernah mau mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, itu ciri orang pertama tidak percaya takdir rezeki, kedua terlalu berlebihan memikirkan masa depan. Berapapun zakat yang dia bayarkan, infak, sedekah yang dia berikan, itu tidak mengurangi rezeki yang dia dapatkan, yang ditetapkan oleh Allah. Nggak mengurangi, Pak. Meskipun dia mensedekahkan ratusan juta, misalkan miliaran, tidak mengurangi rezeki yang Allah tetapkan untuk dia. Tidak mengurangi. Karena itulah Rasulullah mengatakan, ma naqasa malun min shadaqah, atau kebalikannya, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Zakat, sedekah, infak, berderma, membantu orang tidak mengurangi harta. Tidak mengurangi harta. Tidak mengurangi apa yang ditetapkan oleh Allah dalam takdir rezeki kita. Meskipun seandainya seisi rumah kita berikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam takdir Allah itu rezeki kita balik, Pak. Balik. Pasti balik. Ini keyakinan tentang rezeki. Maka tidak perlu orang terlalu memikirkan masa depan. Nanti bagaimana masa depan anak, istri, nanti takut jatuh miskin dan lain sebagainya, sehingga membuat dia tidak mau berlapang dada untuk mengeluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuat orang tidak bisa bahagia. Tidak akan bisa bahagia. Kita itu di dalam agama ini dilarang oleh Allah untuk terlalu terburu-buru mendapatkan apa yang akan datang. Tentang masa depan. Biarlah takdir kita, takdir Allah untuk kita di masa depan kita itu datang dengan sendirinya. Yang penting kita sudah berusaha, tidak terlalu berlebihan memikirkannya.
Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, ata amrullahi fala tastajilu. Pasti datang ketetapan Allah untuk kalian, jangan terburu-buru. Di antara sikap terburu-buru adalah ya, mencari harta dengan cara yang haram. Terburu-buru berarti. Atau terlalu menjaga hartanya, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah, juga terburu-buru mendapatkan apa yang akan datang. Takut jatuh miskin ke depannya. Bahkan sebagian orang tega membunuh anaknya karena takut anaknya mengurangi rezekinya. Sampai Al-Quran mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Karena takut memikirkan masa depan. Wah, kalau banyak anak, kalau anak harus sekolah, kalau anak harus begini dan begitu, akan menghabiskan rezeki, udahlah, dibunuh aja anak. Cara membunuh anak mungkin dalam konteks ayat itu ya, membunuh beneran, dihilangkan nyawanya. Ya. Bisa bermakna itu juga adalah orang yang tidak mau ngasih nafkah kepada anaknya, ya, karena takut miskin. Gak mau menyekolahkan anaknya dalam pendidikan yang memang diwajibkan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Ada juga Pak sebagian orang tua kaya raya Pak. Saya nemu Pak, saya nemu orang tua kaya Pak, sawahnya luas, tapi anak-anaknya nggak ada yang sekolah Pak. Karena orang tuanya nggak mau ngeluarin duit. Takut jatuh miskin, Pak. Takut jatuh miskin sampai tega membunuh anaknya, membunuh pendidikan anak-anaknya. Membunuh pendidikan anak-anaknya. Tidak memberikan pendidikan yang layak, yang itu adalah wajib atas orang tua untuk diberikan kepada anaknya. Nah, ini ciri-ciri orang yang keyakinannya tentang takdir rezeki harus diluruskan. Termasuk tentang takdir masa depan. Jika tidak, maka hidup tidak akan tenang dan tidak akan bahagia. Maka kita kembali mendengarkan nasihat Imam Hasan Al-Basri. Lagi-lagi beliau mengatakan, kita yakin, aku yakin bahwa rezekiku tidak diambil oleh orang. Rezeki orang lain tidak akan berubah. Maka dengan itu hatiku tenang. Termasuk memikirkan masa depan juga tenang. Tidak terlalu ngoyoh, tidak terlalu berlebihan. Sehingga membuat kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama kita ini. Imam Ibnul Jauzi pernah bercerita untuk menenangkan kita semuanya tentang masa depan kita, Pak. Bahwa masa depan kita, hidup kita di masa depan, anak-anak kita, istri kita itu jaminan dari Allah. Allah menjamin. Allah sudah menjamin rezeki kita dan anak kita dan istri kita. Tidak akan Allah mematikan manusia sebelum Allah sempurnakan semua rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Di antara binatang melata ya manusia. Allah pasti jamin rezekinya. Maka Ibnul Jauzi pernah mengamati. Saat duduk-duduk beliau melihat seekor burung, Mbak. Seekor ular. Seekor ular. Seekor ular tinggal sendirian di atas pohon. Seekor ular buta. Seekor ular buta tinggal sendirian di atas dahan di puncak sebuah pohon. Wallahu alam bagaimana Ibnu Jauzi bisa tahu ada ular buta. Ulama-ulama dulu itu luar biasa. Ya, punya kelebihan. Bisa tahu tentang alam. Ya, dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Jauzi tahu seekor ular itu buta, nggak bisa melihat. Bapak tahu nggak kalau ada ular itu buta atau tidak, Pak? Nah, mungkin nggak tahu. Ibnu Jauzi tahu. Wallahu alam bagaimana dia tahu. Itu dikutip dalam sebuah riwayat. Beliau bercerita ada seekor ular buta hidup di atas dahan di puncak sebuah pohon sendiri. Beliau berpikir, ini makannya gimana kalau buta? Kan ular makan dari matok mangsa, Pak. Dan itu kalau melihat, kalau nggak lihat kan nggak bisa matok mangsa. Di antara mangsa ular itu ya burung. Di antara mangsanya. Maka seringkali kita lihat tuh Pak di YouTube. Ya, bertengkar itu ular dan burung. Terkadang ularnya menang, terkadang burungnya menang, terkadang dua-duanya mati. Ada Pak itu dua-duanya mati itu? Ada. Jadi burungnya dipatok kobra.
Tapi ketika dipatok, burungnya itu tetap melukai terus si ular, akhirnya sama-sama mati itu, Pak. Intinya adalah ular mangsanya adalah burung. Meskipun terkadang sebagian burung mangsanya ular juga, seperti burung elang itu mangsanya ya ular. Tapi intinya ular ini bagaimana makannya kalau dia itu buta? Diamati terus oleh Ibnul Jauzi. Ini gimana makannya ini? Mati nih bisa dia di atas pohon kalau nggak bisa lihat mangsanya. Ternyata, Pak, berarti beliau ini lama mengamatinya. Ternyata beliau tiba-tiba melihat seekor burung, Mbak, terbang membawa makanan sepenuh paruhnya, sepenuh cucuknya ini, paruh mulutnya. Makanan dia bawa, terbang mendekati si ular. Lalu seolah-olah burung ini ngasih isyarat kepada si ular agar membuka lebar-lebar mulutnya. Dibukalah lebar-lebar mulutnya ular ini oleh ular itu. Wallahu alam bahasanya apa itu. Lalu disuapkanlah makanan itu ke mulut ular, Pak. Yang biasanya saling bertengkar, saling memangsa, Pak, ular dan burung, kali ini bekerja sama untuk bertahan hidup. Kali ini bertahan untuk hidup. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan itu adalah Allah. Setiap manusia diajarkan bagaimana cara bertahan hidup. Ini cara Allah menjamin hidup manusia. Ular buta pun bisa dapat makanan meskipun dari musuh bebuyutannya. Karena Allah menjamin hidup manusia. Jika hewan seperti ular yang buta bisa mempertahankan hidupnya, apalagi manusia yang punya akal. Hewan yang tidak punya akal, bahkan buta sekalian, bisa mempertahankan hidupnya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah lewat cara yang tidak terduga. Apalagi manusia yang kreatif. Maka tidak pantas bagi seorang manusia untuk pesimis dalam hidup ini. Ketika ada kesulitan, masih banyak cara, 1000 cara, sejuta cara untuk bisa bertahan hidup bagi manusia. Asal mau sungguh-sungguh. Sehingga enggak perlu gelisah, gusar dengan kesulitan yang dihadapi. Maka ini dicamkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dikatakan ya, agar manusia itu bahagia dalam hidupnya dan manusia itu bisa menghindari apa yang diharamkan oleh Allah terkait dengan makanan yang mau dimakan, suapan yang mau disuapkan kepada istri dan anak-anaknya, ya, kerjanya di area-area yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan pertama Imam Hasan Al-Basri yang menjelaskan kepada kita rahasia kenapa beliau, kata muridnya, enggak pernah makan yang haram. Jangankan haram, syubhat aja enggak. Syubhat aja enggak mau beliau. Apalagi yang haram. Dan tipnya diantaranya adalah keyakinan tentang rezeki. Bahwa kita tahu, kita harus yakin bahwa rezeki kita adalah rezeki kita. Tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita ketetapan dari Allah, takdir Allah tidak berubah. Dan dengan begitu hati kita akan tenang. Tip yang kedua atau wasiat yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan wasiat Imam Hasan Al-Basri adalah kenapa beliau itu selalu terdepan dalam amal ibadah. Selain tidak pernah makan yang haram, enggak pernah melihat yang haram, terdepan dalam amal ibadah, dan beliau ahli ibadah, zuhud. Rahasia beliau adalah wasiat yang kedua. Alimtu anna amali la yastaghillu bihi ghairi fastaghaltu lahu. Au alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fastaghaltu lahu. Aku tahu dan aku yakin bahwa amalku tidak dilakukan oleh orang lain. Amalku ya amalku, amal orang lain, amal orang lain. Maka dengan begitu aku sibuk dengan amalku sendiri. Balasan amal orang itu ya atas amalnya, bukan atas amal orang lain. Dengan begitu, mendingan aku sibuk dengan amalku daripada ngurusin amal orang lain. Oh, kita nggak dapat apapun dari amal orang lain, dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita hanya mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan. Maka dengan begitu, aku sibuk dan fokus dengan amalku. Aku mikirin amalku saja, nggak usah ngurusin amal orang lain.
usah ngomentari amal orang lain. Gak usah juga untuk beramal menunggu instruksi, perintah atau dilihat oleh orang. Ngapain dilihat oleh orang? Aku kalau mau beramal ya udah aku beramal aja, karena pahalanya untuk aku, bukan untuk orang lain, bukan untuk yang melihat. Kalau tak aku beramal dilihat oleh orang lain, memangnya orang itu bisa ngasih pahala kepadaku? Emangnya bisa ngasih surga kepadaku? Kalau aku tidak beramal, memangnya dia bisa memasukkanku ke neraka? Dia tidak punya neraka. Yang punya Allah, maka mendingan aku fokus dengan amalku. Yang pahalanya juga untukku dari apa yang aku lakukan. Nah, ini tip kenapa Imam Hasan al-Basri selalu terdepan dalam amal. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia melakukan amal, pahalanya untuk dia, bukan untuk orang lain. Maka dia fokus dengan amal. Dia selalu berusaha untuk berlomba-lomba di dalam amal kebaikan. Alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fastaghultu lahu. Aku tahu dan aku yakin bahwa amalku itu adalah amalku, bukan amal orang lain. Nah, maka dengan begitu aku fokus dengan amalku. Hukum asal, Pak, jamaah sekalian, orang itu nggak dapat pahala kecuali dari amalnya. Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang kecuali tidak ada pahala bagi seorang kecuali atas amal yang dia lakukan. Orang nggak bisa dapat pahala dari amal orang lain. Ini hukum asal. Meskipun ada beberapa dalil-dalil yang mengkhususkan, yang mengecualikan, ada beberapa perbuatan orang lain tapi mengalirkan pahala untuk kita. Di antaranya misalkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Manusia kalau mati, maka aliran pahalanya terputus kecuali dari 3 saluran. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Kita pernah sedekah jariyah untuk masjid. Udah sekali sedekah jariyah untuk masjid. Apakah nyumbang semennya? Apakah nyumbang marmernya, lantainya, keramiknya, granitnya, atau menyumbang batanya, atau menyumbang biaya untuk tukangnya, ya, maka itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Dan nanti ketika masjid terbangun, Pak, ada orang sholat di situ, yang bangun semen dapat aliran pahala nggak, Pak? Dapat. Yang nyumbang keramik dapat aliran pahala dari orang yang sholat di atas keramik itu nggak? Dapat. Yang nyumbang genteng dapat nggak? Dapat terus. Amal orang tapi ngalirin pahala untuk kita, itu bisa. Jadi ada sebabnya sedekah jariyah. Bahkan kita bisa dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Ya. Jadi nyumbang masjid tidak harus masjid utuh semuanya sampai jadi, enggak. Ya, nyumbang sebisanya. Tetap nanti akan dibangunkan oleh Allah bagian daripada istana di surga. Karena sebagian orang begini, Pak, cara memahaminya. Berarti kalau ingin dapat istana di surga, harus nyumbang masjidnya utuh satu masjid. Bukan menyumbang semen, bukan menyumbang genteng, bukan menyumbang keramik. Kalau itu nggak dapat. Dapatnya itu kalau nyumbang utuh. Nggak seperti itu juga. Nggak seperti itu juga cara memahaminya. Jadi berapapun yang kita sumbangkan untuk masjid, pembangunan masjid, insya Allah kita akan dapat bagian dari bangunan istana yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Intinya jemaah, yang kedua, aliran pahala orang terputus kecuali 3. Yang pertama tadi sedekah jariyah, kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kita ngajari orang cara sholat. Orang ini dulu nggak pernah sholat, kita ajari biar sholat. Atau tata sholatnya salah, kita ajari sholatnya benar. Ketika dia sholat, Pak, dapat pahala sholat, ngalirin pahala untuk kita yang ngajar nggak? Ngalir, Pak, sampai hari kiamat, Pak. Kalau dia yang kita ajarin sholat itu punya anak, diajarin oleh orang yang kita ajarin itu, kita dapat pahala dari anaknya juga, Pak. Anaknya punya anak lagi, ngajarin sholat, kita dapat pahala juga dari anaknya, anak-anak tadi.
Nah, kalau murid kita itu punya pesantren 1.000 muridnya, Pak, santrinya, itu aliran pahala untuk kita yang ngajar, Pak, semakin luas, Pak. Semakin luas. Semakin luas. Ini saluran yang kedua. Nah, inilah yang kemudian membuat sahabat Nabi itu gak mau tetap tinggal di Mekah. Gak mau tetap tinggal di Masjid Nabawi. Tapi menyebar ke negeri-negeri untuk dakwah, untuk ngajarin umat. Padahal kalau tetap tinggal di Mekah, tiap hari sholat 5 waktu di Masjidil Haram berapa kali, Pak? Pahalanya 100.000 kali setiap sholat. Tapi mereka nggak mau itu. Mereka ingin yang lebih dari itu. Lebih dari itu apa? Ngajarin. Seperti Amr bin As pergi ke Mesir, mendawai orang Mesir, semuanya masuk Islam orang Mesir. Lalu diajarin sholat orang Mesir itu, diajarin haji umrah. Orang-orang Mesir yang diajarin sholat itu, setiap sholat ngalirin pahala untuk siapa? Amr bin As. Lebih banyak daripada cuma sholat di Masjidil Haram. Kemudian orang-orang Mesir, penduduk Mesir, itu selalu umrah kan ke Masjidil Haram, Kak? Selalu umrah ke Mekah kan? Ya, Pak. Orang-orang Mesir selalu umrah ke Mekah. Sholatnya di mana, Pak? Masjidil Haram. Ketika orang Mesir sholat di Masjidil Haram dapat 100.000 pahala sholat saat satu sholat. Itu ngalir pahalanya ke Amr bin As enggak? Ngalir juga. Jadi lebih banyak daripada cuma duduk di Mekah meskipun bisa sholat di Masjidil Haram. Mendingan ngislamin orang, ngajarin orang. Nah, ketika mereka sholat ngalirin terus pahala untuk kita itu jauh lebih banyak. Yang ketiga, awaladin sholihin, yaitu atau anak soleh yang mendoakan. Ini mengalirkan pahala untuk orang tua. Makanya anak itu penyambung nafas orang tua. Orang tua mungkin nafasnya sudah terbatas, berhenti dengan diwafatkan oleh Allah. Tapi seolah-olah masih hidup karena dapat apa? Aliran pahala dari anaknya, kebaikan anaknya, ketaatan anaknya, doa anaknya, mengalirkan kebaikan dan pahala untuk orang tuanya. Nah, kalau ini bisa orang dapat pahala dari amal orang lain. Atau sedekah atas nama orang itu juga boleh. Sah dan pahalanya nyampe kepada orang yang wafat, yang disedekahi atas nama dia. Ya, tapi secara umum orang tidak bisa dapat pahala dari orang lain kecuali atas amal yang dia lakukan. Maka dengan begitu Imam Hasan Al-Basri fokus dengan amalnya. Mendingan aku fokus beramal, nggak usah nunggu orang lain. Kita harus nafsi dalam beramal. Sebagaimana nanti di akhirat kan orang nafsi. Orang di akhirat itu nanti nafsi sendiri-sendiri, mikirin sendiri-sendiri. Nah, suasana itu harus kita hadirkan di dunia dalam beramal. Nggak usah mikirin orang, nggak usah nunggu dilihat, nggak usah nunggu instruksi, nunggu perintah. Pokoknya amal ya amal aja, nggak usah mikirin orang, nggak usah juga terpengaruh dengan komentar orang. Ketika dikomentari jelek jadi nggak beramal, ketika dipuji jadi beramal, nggak usah. Toh pahala amal untuk kita sendiri, nafsi saja. Sebagaimana di akhirat nanti juga nafsi kok. Kita nanti berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri, Pak. Orang yang kita selalu ingin dilihat oleh dia saat di dunia, saat kita beramal, di akhirat ternyata berlepas diri, nggak membantu kita. Bahkan setan yang selalu merayu kita agar tidak beramal, ketika kita dalam pengadilan Allah, setan juga lari, nggak membantu kita. Dia berlepas tangan. Aku cuma ngajak kamu. Ya, tapi kamu mau ya, salah kamu sendiri mau. Itu kata setan nanti, seperti dalam surat Ibrahim. Jadi semua lepas, Pak. Bahkan orang tua lepas dari kita, Pak. Ibu lepas dari kita. Anak dan istri lepas dari kita. Saudara lepas dari kita. Maka ada satu riwayat mengatakan, orang tua di akhirat nanti akan merengek minta bantuan anaknya. Ya waladi hasana wahidah. Wahai anakku, aku minta satu kebaikan yang bisa menyelamatkanku. Kata anaknya, ini akhafu mimma takhafu. Aku juga takut seperti yang kamu takuti, wahai bapak. Jadi anaknya nggak ngasih, Pak. Cuek kepada orang tuanya. Ibu datang, ya waladi hasanah wahidah, berikan aku satu kebaikan saja untuk menyelamatkanku. Kata anak, ini akhafu mimma takhafin. Aku juga takut seperti yang kamu takuti, wahai ibu. Anak yang biasanya di dunia selalu mengedepankan ibunya, bahkan bapaknya dikalahkan demi ibunya. Biasanya anak di dunia dia rela ya sengsara dikorbankan demi ibunya itu di dunia, tapi di akhirat Pak nafsi ibunya butuh bantuan nggak bantu anaknya, nggak bantu. Itu dalam suasana ketika orang sebelum tahu amalnya dibagi, kitab amalnya dibagi, sebelum tahu kitabnya itu berat atau ringan, itu cuek dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u
min akhi. Hari kiamat itu hari orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anaknya. Jadi lari. Orang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari istri dan anaknya. Dan urutan ini Allah sebutkan bukan ngasal Allah. Allah itu dalam Al-Quran itu maha bijaksana. Urutan-urutan itu ada maknanya. Kenapa yang diakhirkan anaknya? Dan lari dari istri dan anaknya. Sebelumnya dari bapak dan ibunya. Sebelumnya lagi saudaranya. Kalau lari dari saudaranya disebut dulu. Ini sesuatu yang lumrah kalau lari dari saudaranya. Di dunia aja orang banyak lari dari saudaranya. Udah cuek dengan saudaranya. Sudah seperti nggak saudara lagi. Apalagi punya konflik tentang warisan, udah nggak peduli dengan saudaranya. Itu sudah di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian lari dari bapak dan ibunya, ya, di akhirat nanti. Ya, di dunia orang, ya, selain lari dari saudaranya, terkadang juga lari dari bapak dan ibunya. Ya. Kemudian bapak ibunya padahal orang yang paling dicintai, paling dicintai. Kalau orang belum menikah, Pak, yang paling dicintai di dunia ya bapak ibunya. Lalu yang terakhir, wasahibati wabani, dan lari dari istri dan anaknya. Nah, ini diakhirkan. Karena biasanya orang, meskipun ketika belum punya istri dan anak, yang paling dicintai bapak ibunya. Tapi ketika menikah, yang lebih dicintai siapa, Pak? Ibunya apa istrinya? Umumnya orang. Istrinya umumnya. Rata-rata istrinya. Dikorbankan ibunya demi istrinya. Itu kalau belum punya anak. Begitu punya anak, suami, Pak, kita semua lebih mencintai anak apa istri, Pak? Kalau disuruh milih mana, Pak? Anak. Anak makanya diakhirkan oleh Allah. Bahkan orang itu lari dari anaknya. Diakhirkan oleh Allah. Itu maksudnya adalah, bahkan dari anaknya pun lari. Anak minta kepada kita. Kita itu, Pak, di dunia, Pak, mau jungkir balik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mau, Pak, demi anak. Demi anak bisa sekolah. Demi anak makan, Pak. Orang tua itu sampai menanggung malu, harus bekerja apa saja serabutan. Tapi di akhirat, Pak, orang tua cuek dengan anaknya. Itu suatu situasi nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Maka itu harus kita hadirkan di dunia, kata Imam Hasan al-Basri. Dalam beramal, udah nafsi-nafsi saja. Nggak usah terlalu mikirin orang. Bahkan jangan terlalu mikirin anak. Kalau mau sedekah, jangan terlalu mikirin. Wah, nanti anakku makan apa kalau aku sedekah? Mending aku tabung buat anak. Nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak pernah zakat. Karena demi anak. Padahal, Pak, kalau kita mati, anak kita mungkin saat kita mati, Pak, nangis, Pak, karena sayang kepada kita, senang kepada kita, cinta kepada kita, nangis bisa pingsan, Pak. Itu hari pertama, Pak. Seminggu, 2 minggu, Pak. Masih ingat nggak? Sebulan masih ingat nggak? Bahkan mungkin ada orang minta sumbangan atas nama orang tua, atas nama kita. Wahai anak, ini proposal sumbangan atas nama bapakmu yang wafat, biar bapakmu dapat pahala. Anak kita ngasih nggak kira-kira, Pak? Bisa lupa, Pak. Lupa anak kita. Lupa. Kalau sudah nggak butuh, lupa anak kita. Ketika kita hidup masih butuh. Ingat, seolah-olah cinta. Begitu kita wafat, Pak, belum tentu anak kita masih cinta. Lupa. Bahkan rebutan warisan. Nggak ingat sama sekali mendoakan orang tua. Harus sedekah atas nama orang tua, biar orang tua dapat aliran pahala. Apalagi mikirin ngumrohin orang tua, ngajiin orang tua. Apalagi, Pak, boro-boro. Maka kalau di hidup, ya udah nafsi-nafsi, sekali-kali harus mikirin nafsi-nafsi. Yang untuk nge-save untuk diri sendiri dulu, yaitu dengan bersedekah. Anak juga dikasih sisa, di save untuk anak, dikasih bagian untuk anak. Tapi jangan pikir terhadap diri sendiri. Ya, dengan cara apa? Tidak mau sedekah. Sedekah itu untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan wasiat yang kedua ini tentu masih panjang, namun karena sudah bel, kita cukupkan sampai sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Silakan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, yaqulul 'abdu mali mali.
hamba berkata, hartaku, hartaku. Kemudian Nabi mengatakan, ya, innama lahu min malihi thalathun. Sesungguhnya harta orang itu cuma 3, kata beliau. Ma'akala fa'afna, yang dimakan itu rezekinya. Wa ma labisa fa'af, wa ma labisa fa'abla, dan yang dipakai pakaian lalu usang, sampai usang. Sampai usang. Wa ma tasaddaqa fa'amdo, dan yang dia sedekahkan itu rezeki. Ya. Wa ma siwa dzalika fahuwa daib, dan selain itu hilang. Itu bukan rezekinya maksudnya. Rezeki manusia apa yang dimanfaatkan. Apa yang dimanfaatkan, yang bisa dimakan, bisa dinafkahkan, itu rezeki. Yang bisa dibelikan pakaian dipakai sampai usang itu rezeki. Yang disedekahkan juga rezeki. Rezeki juga itu. Kita bisa bersedekah itu bagian daripada rezeki kita. Selain itu, ya bukan punya kita, hilang, Pak. Hilang. Ya. Makanya tidak semua yang kita terima itu rezeki kita. Makanya terkadang kita kehilangan kan, kehilangan barang, kehilangan harta. Ya memang bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, bahkan di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain, bukan rezeki kita. Seperti bagian zakat milik orang lain. Makanya kemudian kalau orang nggak berzakat, Pak, yang punya orang fakir miskin itu nggak dizakatkan, nggak dibayarkan, itu pasti akan hilang, Pak, karena bukan rezeki kita. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Nah, itu untuk memotivasi orang untuk bayar zakat. Ini zakat ini adalah bukan punyamu, ini punya yang berhak, fakir miskin dan sebagainya. Bayarkan. Kalau nggak kamu bayarkan, dia juga akan hilang karena bukan rezeki kamu. Bukan rezeki kamu dalam ketetapan Allah. Milik orang lain. Mendingan dizakatkan daripada disimpan terus, tapi pasti akan hilang. Karena tidak semua yang kita terima ini rezeki kita, nggak semua titipan. Yang rezeki kita cuma tadi yang katakan Nabi, yang kita makan, yang kita beliin pakaian, yang kita nafkahkan, kita sedekahkan. Ya, untuk istri, nafkah maksudnya. Nafkah untuk istri, untuk anak. Nah, itu rezeki. Yang lainnya belum tentu rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Maka ngapain kita menumpuk terlalu banyak kalau tidak semua bisa kita makan, tidak semua bisa kita beliin pakaian. Emang kalau kita punya harta miliaran, Pak, kita beliin pakaian semua kita pakai, nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang mendingan kita buat untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.